Hai sobatku semuanya, selamat malam. Saya ucapkan dari tempat saya ini sobat, karena memang saat pembuatan video ini tuh malam hari. Bisa dilihat semuanya gelap sobat, karena ini jam 22.59, hampir jam 11 kurang 1 menit. Karena saya belum bisa tidur, makanya saya membuat video ini sobat untuk memberikan edukasi buat kalian. Dan apa sih yang akan saya berikan buat kalian pada malam hari ini? Saya yakin banyak di antara kamu yang ingin agar supaya di dalam pergaulan kamu, di dalam komunitas kamu, di dalam lingkungan kamu, kamu itu dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Gak usah munafik lah, kita semua pasti ingin agar supaya kita punya pengaruh kuat, baik di dalam organisasi, di komunitas maupun di lingkungan kita. Tetapi, banyak dari kita yang alih-alih ingin dianggap sebagai seorang yang berpengaruh, justru malah semakin menenggelamkan nama kita. Nama kita semakin tenggelam dan semakin tidak diingat orang. Karena mungkin di dalam kita mencari pengaruh, di dalam kita berusaha untuk mengeluarkan pengaruh kita di hadapan orang-orang, itu over. Atau mungkin juga memang kita tidak punya skill untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita, di komunitas kita maupun di organisasi kita. Lalu hal apa sih yang membuat kita itu bisa dianggap punya pengaruh kuat, baik di organisasi, di komunitas maupun di lingkungan kita? Hal pertama yang bisa kamu lakukan untuk bisa membuat kamu itu dinilai sebagai orang yang punya pengaruh kuat adalah ramah kepada semua orang. Jangan sombong kepada semua orang dan juga peduli kepada semua orang. Hal ini terkadang kita meremehkannya sobat. Seolah-olah dengan kita bersikap ramah, dengan kita bersikap baik, dengan kita bersikap sopan dan tidak sombong kepada semua orang, justru akan melemahkan pengaruh kita. Enggak. Justru dengan kita sombong, kita arogan, kita tidak mau menyapa orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita yang bertemu dengan kita, itu justru akan semakin mematikan pengaruh kita di hadapan semua orang tersebut, sobat. Sekarang kamu sendirilah, ketika kamu berhadapan dengan orang yang arogan, yang sombong, yang tidak mau menyapa kamu lah, ketika berpapasan mungkin, jangankan menyapa, senyum aja tidak, bagaimana perasaan kamu? Begitupun juga dengan orang-orang menilai kamu. Kalau kamu seperti itu, maka bukannya orang-orang itu malah menghargai kamu, tetapi malah justru meremehkan kamu. Kamu akan dinilai sebagai orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang tidak punya sopan santun. Dan ini justru akan mematikan pengaruh kamu, sobat. Maka dari itu, hal pertama yang harus kamu lakukan, jika kamu ingin mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kamu, supaya kamu itu dinilai sebagai orang yang punya pengaruh, sopan itu perlu, sobat. Biasakanlah melakukan 3S. Senyum, salam, dan sapa terhadap orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kamu. Hal selanjutnya yang bisa membuat kamu itu dinilai punya pengaruh kuat, baik di lingkungan kamu, di organisasi kamu, maupun di komunitas kamu. Jadilah orang yang bisa mendengarkan. Dengarkanlah setiap keluh kesah mereka ketika mereka berkeluh kesah. Dengarkanlah setiap cerita mereka ketika mereka bercerita. Dan juga dengarkanlah ketika mereka mengadukan problem mereka kepadamu. Jangan sedikit pun kamu menyela omongan mereka, kecuali mereka sudah selesai berbicara dan mereka meminta pendapat kamu. Maka berikanlah pendapat yang sekiranya solutif, yang sekiranya bisa memecahkan problem mereka, yang mungkin meminta penyelesaian problem terhadap kamu. Berikan solusi-solusi yang sekiranya bisa mencerahkan mereka. Ini juga sangat perlu agar supaya kamu itu dinilai sebagai seorang yang punya pengaruh kuat. Banyak kan di antara kita yang terkadang kalau kita diam mendengarkan, seakan-akan nanti kita cupu, kita akan dinilai orang yang tidak punya
pendapat, kita akan dinilai sebagai seseorang yang pendiam. Sehingga kita biasanya itu menyela pembicaraan orang agar supaya kita dilihatnya punya power gitu di hadapan semua orang. Sebenarnya itu tidak, sobat. Sekarang balik lagi ke kamu. Ketika kamu berbicara dengan orang, lalu pembicaraan kamu belum selesai sudah dipotong sama orang. Kamu berbicara belum selesai, potong lagi sama orang. Kamu pasti akan merasa gimana gitu. Merasa jengkel, merasa marah, merasa ingin protes. Begitupun juga dengan orang. Ketika mereka berpendapat kamu potong, ketika mereka berbicara kamu potong, mereka juga akan merasakan hal yang sama. Seperti kamu ketika kamu mendengarkan orang-orangnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu, jadilah seorang pendengar yang baik. Lalu setelah itu, jika mereka meminta pendapat kamu, berikanlah pendapat kamu yang sekiranya bisa menjadi pemecah problem, menjadi solusi yang baik, yang mencerahkan. Hal ini, selain bisa menimbulkan pengaruh kamu, juga menimbulkan ketergantungan dari mereka terhadap kamu. Kamu adalah orang yang tepat untuk mereka berkeluh kesah, untuk mereka bercerita, untuk mereka mengeluarkan unek-unek mereka. Sehingga semakin kamu banyak melakukan hal ini, maka semakin timbul pula pengaruh kamu di hadapan mereka, sobat. Lalu selanjutnya, yang bisa membuat pengaruh kamu itu muncul di mata semua orang, baik di organisasi kamu, di komunitas kamu, maupun di lingkungan kamu adalah, jadilah kamu seorang yang berani. Berani mengeluarkan pendapat, berani berargumen, terus juga berani membetulkan ketika ada pendapat yang salah. Ini juga akan menimbulkan pengaruh yang luar biasa dari kamu terhadap semua orang. Pengaruh kamu akan muncul. Sementara banyak kan dari kita yang tidak berani melakukan hal ini, apalagi ketika mendengarkan pendapat dari orang yang levelnya jauh lebih tinggi di atas kita. Sehingga apapun yang mereka katakan, walaupun itu salah, pasti kita benarkan. Karena mungkin kita akan berpendapat kepada diri kita sendiri, ya, percuma saya membantah mereka. Karena audiens yang lain pun pasti akan membenarkan dia. Ini sebenarnya ditimbulkan karena ketakutan kamu. Rasa percaya diri kamu yang tidak ada. Sehingga kamu takut mengeluarkan pendapat. Kamu takut membantah ketika mendengarkan sebuah pendapat yang salah. Dan jika hal ini terus-terusan kamu lakukan, kamu tidak akan pernah menjadi seseorang yang berpengaruh di hadapan semua orang, sobat. Kamu akan dinilai sebagai orang yang tidak pantas untuk dihormati, apalagi diberikan predikat seorang yang berpengaruh. Oke, ini yang terakhir, sobat. Untuk menjadi orang yang berpengaruh di hadapan semua orang adalah beranilah untuk dibenci demi menyuarakan kebenaran. Dan jangan jadi penjilat. Kebanyakan orang-orang akan berpikir, dengan aku mengiyakan saja sedikit dahulu kepada orang yang levelnya lebih tinggi di atas kita, itu akan menimbulkan pengaruh yang luar biasa di hadapan semua orang, karena dinilai kita itu dekat dengan mereka yang levelnya lebih tinggi. Itu menurut saya adalah pendapat yang keliru, sobat. Karena apa? Dengan kamu melakukan hal ini, menjadikan diri kamu sebagai seorang penjilat, mengiyakan saja apa kata orang yang kamu kira levelnya lebih tinggi di atas kamu. Ini justru akan mematikan pengaruh kamu di hadapan semua orang. Mungkin di antara kamu ada yang akan membantah.
Bagaimana kalau nanti disalahkan oleh orang-orang yang dekat dengan mereka yang levelnya jauh di atas saya, Bang? Jangan takut, sobat. Selama apa yang kamu keluarkan dari pendapat-pendapat kamu itu adalah hal yang benar, maka jangan takut untuk dibully, untuk dicemooh, ataupun disalahkan oleh audiens lain selain kamu yang ada di kumpulan itu. Karena mungkin kamu mengeluarkan pendapat yang benar, tetapi mungkin karena kamu itu orang yang levelnya rendah, sehingga kamu akan direndahkan. Jangan takut dengan semua itu. Jangan takut. Tetaplah kamu teguh memegang prinsip kamu. Tetaplah kamu berkeyakinan bahwa apa yang kamu utarakan tadi itu barusan benar. Dan yakinlah sobat, lama-lama mereka pun juga pasti akan menilai kamu kok. Bahwa apa yang kamu lakukan benar itu mereka pasti akan tahu. Mungkin tidak sekali dua kali ya. Tapi jika kamu konsisten melakukan hal ini, maka saya yakin. Dan saya harap kamu juga yakin. Suatu saat, orang-orang itu akan tahu siapa kamu. Bahwa kamu adalah orang yang berpengaruh di antara mereka. Itu ya sob, beberapa hal yang bisa saya uraikan buat kalian agar supaya pengaruh kamu itu timbul. Baik di organisasi kamu, di komunitas kamu, maupun di lingkungan kamu. Dan, walaupun kamu dinilai sebagai seorang yang berpengaruh, tetap rendah hati dan jangan sombong. Teruslah belajar, teruslah mengasah ilmumu, dan teruslah hidup dalam kebaikan. Dan pegang kebenaran yang kamu yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Oke sobat, video ini saya cuma sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya sobat, semoga di dalam menjalani kehidupan ini kamu senantiasa diberikan kesuksesan dan juga keberkahan oleh Tuhan semesta alam. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat.